warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang, Bapak Dr. Kiai Haji Hasyim Wahab. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang, Bapak Dr. Kiai Haji Wafil Adi SMPTI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, Bapak Dr. Muhammad Masrur MPTI. Yang kami hormati pula segenap Bapak dan Ibu guru serta pembina dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita untuk hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya supaya kita bisa melihat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terhaturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan muhadharah yang berjudul Kemajuan Teknologi sebagai sarana dakwah masa kini. Sebelum itu, apa sih dakwah? Dakwah berasal dari dakwah secara bahasa adalah doa yang mempunyai makna mengajak. Dakwah memiliki kesamaan arti dengan nasihat, tabligh, tarbiyah, tafsir, dan tanzir. Menurut Abdul Wahid dalam buku Gagasan Dakwah, secara etimologi dakwah berasal dari kata da'a yad'u ta'watan yang memiliki arti untuk mengajak ataupun menyeru. Yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi waltakum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kamu segolongan orang yang menyuruh kebajikan, menyuruh yang makruh, dan menghindari dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada masa Nabi Muhammad, dakwah itu sangat sulit, tapi Nabi Muhammad sabar dalam menghadapinya. Dakwah pada masa Nabi Muhammad itu ada 3 tahapan. Itu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama 3 tahun, lalu dakwah secara terang-terangan yang dilakukan dari tahun ke-4 nubuwah hingga tahun ke-10 nubuwah. Terus yang ketiga dilakukan di luar Mekah, ya dari tahun ke-10 nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Pada masa itu Nabi Muhammad sangat sulit untuk mengajarkan dakwah Islam, dan selalu diberi cobaan hingga mau dibunuh oleh kaum Quraisy dan umatnya sendiri. Tapi Muhammad tidak pernah membalas dendam maupun benci kepada umatnya. Tapi tetap sabar dan selalu mendoakan dalam setiap sholatnya. Dakwah pada era sekarang banyak dijumpai di masjid-masjid maupun di media sosial. Tapi jarang ada orang yang mau mendengarkannya ataupun melihatnya karena terbutakan oleh teknologi sekarang. Dampak pada sekarang mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih mudah penyebaran agama Islam pada masalah ini. Pada masa-masa sekarang sangat sulit untuk dilakukan. Seperti pada masa kemarin, yaitu tentang COVID-19, di mana kita tidak bisa keluar rumah, sehingga kita tidak bisa melihat dakwah di masjid ataupun di musola. Tapi kita tetap bisa melihat di sosial media maupun di platform karena teknologi yang sudah berkembang dari zaman ke zaman. Dan juga jika dakwah semakin berkembang mengikuti perubahan zaman sekarang. Dampak negatifnya adalah dakwah tersebut bisa saja digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kesalahan dalam tafsir, sehingga bisa saja dakwah tersebut pun berbeda dengan yang ada di Al-Quran dan juga hadis. Maka jika hal itu terus dilakukan,
terjadi, maka bisa saja kita akan melupakan ajaran dakwah Islam yang sesungguhnya. Maka dari itu, ayolah kita mencari dakwah-dakwah yang ada sumbernya, dan terus dan meneliti supaya tidak tersesat di jalan yang salah. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah supaya dalam masa sekarang, walaupun dakwah sulit dilakukan, tapi bisa dilakukan dengan cara yang tertentu. Pada masa Nabi Muhammad pun dakwah sulit untuk dilakukan, tapi Nabi Muhammad selalu sabar dalam cobaannya. Pada sekarang mudah dilakukan, tapi juga ada dampak negatifnya, seperti banyaknya berita-berita dakwah-dakwah yang salah tafsir maupun yang bertentangan dengan ajaran Islam yang membuat kita sesat dalam jalan setan. Itulah teks muhadharah saya. Jalan-jalan ketemu penonton. Sampai jumpa para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.